Terkena peluru nyasar, tengkorak kepala bocah 7 tahun retak. Pekerja warung makan jadi korban begal HP di Kebayoran Lama. Beraksi di sore hari, 2 pencuri rungsong tertangkap warga. Polisi temukan ladang ganja setinggi 3 meter di Halmahera Utara. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, bocah berusia 7 tahun terkena peluru senapan angin di bagian kepala saat duduk bermain HP di depan salah satu rumah warga di Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patalangsang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, tengkorak kepala korban mengalami keretakan. Rafasya, seorang bocah berusia 7 tahun warga Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin. Insiden naas ini terjadi pada sore hari, di mana korban dan sepupunya sedang duduk berdua di depan salah satu rumah warga sambil bermain ponsel. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan peluru tersebut mengenai dahi korban. Warga yang melihat korban sudah berlumuran darah di wajahnya langsung memberikan pertolongan pertama, memberikan dan memandikan korban, kemudian melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari ibu korban, anaknya mengaku mendengar 2 kali suara tembakan. Tembakan pertama mengenai dahi Rafa dan peluru itu sempat tertancap di tengkoraknya. Setelah tembakan pertama, sepupunya segera berdiri dan lari pulang. Saat itu korban masih mendengar 1 kali suara tembakan lagi. Peluru yang tertancap di tengkorak dahi korban harus dikeluarkan melalui prosedur operasi kecil. Dokter awalnya mencoba mengeluarkan tanpa irisan, namun tidak berhasil. Akhirnya korban terus dibius sebanyak 2 kali dan peluru baru berhasil dikeluarkan setelah dilakukan irisan atau robekan di dahi, yang kemudian dijahit sebanyak 2 jahitan. Dokter mengkonfirmasi adanya retak pada tengkorak korban, meskipun korban belum sempat menjalani CT scan karena terkendala biaya. Hari sekitar antara setengah 3 ke jam 3, anak saya duduk di sini berdua, sepupunya duduk bersampingan, anak saya sebelah sini, sepupunya sebelah sini. Terus dia duduk main HP, sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana, terus mengenai kepalanya pas bagian jidat. Kata dokter tertancap di tengkorak. Itu hari dia dijahit 2 jahitan, antara 1 atau 2 jahitan. 1. Benar, pada hari Minggu datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Meski kondisi korban RF sudah membaik, anak berusia 7 tahun itu masih trauma dan takut keluar rumah. Pihak keluarga menduga pelaku penembakan senapan angin berjumlah sekitar 2 orang dan terlihat masuk ke dalam kompleks tak lama setelah kejadian. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis untuk mengungkap pelaku penembakan di tengah permukiman itu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. 2 pekerja warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan HP sekelompok orang tak dikenal. Aksi begal HP ini terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV menunjukkan 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku langsung turun dan menyerang dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Saat ditemui, korban mengatakan dirinya bersama rekannya baru selesai membersihkan warung dan sedang beristirahat di depan toko. Salah satu korban, Fahmi Nur Hakim, mengaku sempat ditodong parang di bagian leher saat ponselnya dirampas. Awal dari itu semua berarti saya dari kan udah beres-beres, berarti beres-beres dari sebelah kan ini, terus saya ke warung Madura di pinggir sebelah. Di situ saya ngopi di sini di depan sama 2 anak. Terus habis itu baru beberapa saat ngopi itu ada 6 anak, 3 motor, berarti 3 motor, 2 yang 1 motor itu bawa parang semua. Yang bawa parang itu berapa orang, yang ngancam berapa orang, dan yang bawa motor itu berapa orang, Bang?
Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu tiga motor itu bonceng-boncengan atau sendiri-sendiri, Bang? Bonceng-boncengan semua. Berarti total berapa orang, Bang? Total berarti 6 orang. Meski diancam, korban tidak mengalami luka serius. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pencuri rumah kosong di Palembang nyaris babak belur dihajar massa saat tertangkap warga beraksi di sore hari. Kedua tersangka selamat dari amukan warga dan diamankan polisi ke Mapolres Palembang. Lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian, dua pencuri yang merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang ini harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya nyaris babak belur setelah diamankan warga saat melakukan aksi pencurian di rumah kosong milik korban Yunus pada Rabu sore 26 Oktober 2025. Kedua pelaku diketahui bernama Anton dan M. Rio Maulana yang tak lain merupakan tetangga korban. Keduanya mengakui sudah mencuri 2 kali rumah korban dan hasil curian dijual ke Pasar Cinde Palembang. Kanit Pamapta SPKT Polrestabes Palembang Ibda Hendra mengaku sudah mengamankan 2 pelaku dengan sejumlah alat bukti berupa grendel pintu yang dirusak dan tang yang digunakan pelaku untuk membobol rumah. Tadi ada laporan dari masyarakat bahwa ada rumahnya yang dimasuki oleh pencuri. Tadi barang bukti yang kita amankan 2 gembok rumah sama 1 buah tang. Pelakunya berjumlah berapa? 2 orang sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah kami sudah 2 kali awal bulan yang lalu, tapi tidak kami yang ini tidak sengaja datang kami untuk mengontrol rumah. Kalau yang ini ya kenal, salah satu itu yang kenal. Yang awal pertama kali kan lumayan sih, sampai kuci-kuci terus gelas-gelas keramik mama ya. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkarnya orang ambil kilo. Kalau yang rombongan TV itu tidak ada pulau lah, itu kan yang barang-barang antik itu yang agak nilai itu 6 sampai 10 tadi. Kalau yang antik-antik itu ya. Pak itu Pak, siapa namanya Pak? Julius. Sementara itu total kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polres Halmahera Utara menggerebek ladang ganja di Galela Selatan. Pohon ganja siap panen dan petani turut diamankan dari lokasi kejadian. Aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berhasil menemukan pohon ganja siap panen milik warga yang ditanam di kebun desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Halmahera Utara. Petugas mengamankan sebanyak 3 pohon ganja dari lokasi tersebut. Barang bukti ganja kemudian dicabut dan dibawa ke Mapolres Halmahera Utara di Tobelo. Tidak hanya pohon ganja dari lokasi, petugas juga berhasil mengamankan pelaku sebagai pemilik pohon ganja tersebut atas nama Mario Konovo, 31 tahun, warga desa Togawa. Diketahui awal mula pelaku memperoleh pohon ganja dengan cara menanam biji ganja yang didapat melalui kiriman paket dari seorang narapidana dari Lapas Ternate. Tanaman ganja yang kini berusia 8 bulan ini bahkan telah dipanen 1 kali dengan hasil 200 hingga 300 ampel dan telah dijual ke seseorang. Dapat kami jelaskan bahwa tim opsional Satres Narkoba Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat pada bulan Oktober tahun 2025, yang mana dalam informasi tersebut tim melakukan pengembangan dan menemukan identitas para pelaku. Selanjutnya tim bergerak menuju sasaran dan memastikan betul apa lahan tersebut benar atau tidak. Kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi dan menemukan benar adanya lahan tersebut, dan di dalam lahan tersebut terdapat 3 pohon ganja yang siap panen. Olehnya itu tim langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk datang sama-sama menyaksikan. Selanjutnya tim melakukan penyitaan barang bukti di lokasi dengan cara mencabut dan disaksikan oleh pemerintah desa. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap pelaku lain termasuk penada barang haram tersebut.
Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan belakang Taman Tirus, Kelurahan Debonglor, Kota Tegal, Selasa, 25 November 2025. Pelaku berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor meski pagar rumah korban telah terkunci. Peristiwa pencurian motor ini terjadi sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga perumahan belakang Taman Tirus, Debonglor, Kota Tegal, Selasa, 25 November 2025. Pelaku diduga masuk dengan cara menjebol pagar yang sudah terkunci gembok sebelum menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus. Ketiga motor tersebut berjenis 2 Honda Beat dan 1 Honda Vario. Warga setempat menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, mengingat aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi di berbagai wilayah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang kakek di Ambon, Maluku berujung ditangkap polisi setelah video penganiayaan terhadap 3 bocah viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat 3 bocah tersebut menukar uang di kios sang kakek, namun sudah kondisi robek hingga membuat pelaku emosi. Inilah video amatir 3 bocah warga desa Rubah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang dianiaya seorang kakek bernama Ali Mahu, 62 tahun. Ketiga korban adalah ANL, WL, dan GML. Peristiwa terjadi hari Minggu saat ketiga anak ini sedang latihan di halaman gereja Fajar Hidup, Desa Rubah 3. Dalam video yang beredar, kakek ini menganiaya salah satu bocah dengan memukul hingga terjatuh. Korban yang terjatuh juga ditendang berkali-kali, tak hanya satu bocah. 2 anak lainnya yang merupakan teman korban turut dianiaya pelaku. Belakangan diketahui penganiayaan 3 bocah tersebut dipicu masalah sepele. Saat itu ketiganya datang ke kios milik kakek guna menukarkan uang pecahan Rp10.000 dengan 2 lembar Rp5.000. Namun sang kakek emosi lantaran uang Rp10.000 milik para korban ternyata tidak utuh alias sobek. Atas peristiwa ini keluarga para korban melaporkan sang kakek ke Polsek Teluk Ambon. Sang kakek langsung ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Secara kronologi singkatnya, orang tua korban pada hari Minggu kemarin yang bersangkutan datang ke Polsek Teluk Ambon untuk membuat laporan polisi terkait adanya anaknya dipukul oleh salah satu bapak-bapak ya, yang dimana juga anaknya itu sedang melaksanakan latihan, kemudian dapat laporan ibunya mendengar anaknya dipukul sebanyak 5 kali oleh pelaku. Kemudian sampai saat ini dari Polsek Teluk Ambon sudah mengamankan yang bersangkutan, yang terlapor, dan tadi juga kita sudah laksanakan gelar perkara terkait kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang dimana kami naikkan ke tahap sidik. Yang kemudian juga tadi juga kita sekalian untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena ada yang memvideokan, salah satu warga di sana memvideokan terjadinya kekerasan. Karena memang motifnya memang karena hal yang sekiranya kalau menurut kami ini hal kecil, tapi memang itu bisa memicu emosi amarah. Tersangka kini ditahan di rutan Polsek Teluk Ambon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Ambon, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pembalakan sopir truk terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025. Aksi ini terekam kamera pengendara mobil dan viral di media sosial. Aksi pembalak seorang preman terhadap sopir truk di lampu merah di Jalan Raya Bekasi, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, Selasa 25 November 2025 viral di media sosial. Kamera HP pengendara mobil lain yang berada di samping truk korban merekam detik-detik seorang preman mendatangi dan menaiki pintu mobil korban. Diduga preman tengah memaksa sopir untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Bahkan pelaku juga diduga melayangkan pukulan kepada korban karena korban tak kunjung memberikan uang. Aksi ini tidak berlangsung lama karena pelaku kemudian segera pergi dan mencari mangsa lain. Aksi pembalakan sopir di lampu merah memang kerap terjadi karenanya sejumlah sopir truk resah dengan kondisi tersebut. Kalau bisa mah di
diatasi lah ya kan di sini juga nggak jauh lah dari pos-pos polisi ya kan. Ya. Terus untuk supir ya nggak usah dikasih lah. Kalau bisa mah kalau ada orang-orang kayak gitu tutup aja kacanya. Kalau kayak gitu ya kayak hal biasa lah. Apalagi kalau daerah Priuk ya. Sono kan jauh-jauh Tengkareng ya kan. Ada aja yang kayak gitu. Cuma kan gimana kitanya juga. Belum pernah ke ini sih. Belum pernah. Gak apa-apa sih, viralin aja udah. Viralin aja. Iya. Besar. Biar ada apa? Biar ada ntar siapa tahu ada yang lihat kan aparat ya kan. Ditangkap-tangkepin gak apa-apa. Biasaan juga. Tak hanya itu, ia juga berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, diduga hendak menyerang warga dengan anak busur panah. 3 remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 anak busur panah sebagai barang bukti. 3 remaja yakni FI 20 tahun, SS 16 tahun, dan RA 16 tahun tidak berkutik saat dihentikan anggota Reskrim Polsek Palangga di Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, petugas mendapatkan sejumlah anak busur yang disimpan di dalam kantong celana pelaku. Pelaku kemudian diamankan untuk dilakukan pengembangan. Saat pengembangan ke rumah pelaku, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa ketapel yang disembunyikan di atas plafon. Ibu pelaku histeris dan berusaha menghalangi petugas saat pelaku akan dibawa ke Polres Goa. Di hadapan petugas, pelaku FI mengaku membawa busur untuk menyerang warga serta membusur pengendara motor yang melintas di lokasi tersebut. Ada orang lewat, kamu tahan. Maksudnya gimana? Siapa yang mau lewat? Kalau masyarakat yang lewat, kau tahan gitu? Kalau ada warga yang lewat, kau tahan? Hah? Terus kau tahan, kau apain? Kau tahan, kau apain? Kau busur? Kau lihat saya. Kau tahan, kau apain? Buat apa seperti itu? Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah busur, ketapel, dan 3 buah headphone, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat hendak menyerang warga. Polres Goa, khususnya unit Reskrim Polsek Palangga, alhamdulillah pada malam hari ini berhasil menggagalkan aksi penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis busur panah dan ketapel. Dan dapat kami sampaikan pula, dari hasil tersebut kami telah berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yang mana dari 3 orang tersebut 2 orang berstatus anak di bawah umur ataupun masih kategori anak-anak. Adapun barang bukti dari hasil pengembangan, yang pertama ada 3 anak busur panah, itu didapati langsung dari terduga pelaku yang berusia 20 tahun. Kemudian ditemukan juga ada 1 buah ketapel, 1 unit kendaraan motor, dan juga ada 3 buah handphone. Usai diamankan, beserta sejumlah barang bukti, ketiga pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengamankan pelaku yang merupakan teman korban di daerah Lampung pada Senin 24 November 2025. Inilah detik-detik sesaat polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di daerah Lampung pada 24 November 2025. Pelaku berinisial SA yang diduga mengetahui kedatangan polisi tidak mau membukakan pintu rumahnya, hingga akhirnya polisi terpaksa harus mendobraknya. Tanpa perlawanan, SA berhasil dibekuk saat tengah bersembunyi di kamarnya. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Selasa 25 November 2025 sore, Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan
diperkirakan. Selain mengamankan SA, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui, pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban. Saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Indikasi awal, Danu yang merupakan korban ini merupakan korban pembunuhan sekaligus pencurian. Pasalnya, sepeda motor korban ini dicuri dan dijual oleh pelaku. Tim gabungan sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan mendalam. Alhamdulillah, dari kejadian penemuan mayat tersebut, kami sudah melakukan upaya pengungkapan dan sudah mengamankan ada 6 pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Baik teman-teman, nanti sementara itu hasil keterangan dari Satreskrim, para pelaku sedang dilakukan pemeriksaan mendalam, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita akan rilis perkara ini supaya jelas dari beberapa motif yang dilakukan oleh pelaku. Sementara alhamdulillah hasil kerja keras dan atensi dari Bapak Kapolres, jajaran Polresta Tangerang sudah mengungkap kejadian daripada penemuan mayat, baik pelaku pembunuhan maupun pelaku yang menjual kendaraan milik korban. Dari pelaku ini ada yang di sini dan ada yang juga di daerah Lampung. Penangkapannya cukup panjang ya, nanti makanya pada saat press con nanti kita akan sampaikan. Sedang didalami oleh penyidik, nanti akan kita jelaskan secara jelas setelah pemeriksaan itu dilakukan ya. Sementara pelaku ini sudah kita tangkap. Sebelumnya jasad korban ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 18 November 2025. Saat ditemukan, tubuh korban Danu Warta Saputra berusia 21 tahun itu terdapat beberapa luka lebam. Diduga Danu merupakan korban pembunuhan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan BNN menggerebek Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025 siang. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan 25 orang bersama barang bukti, senjata tajam, serta 3 pucuk senapan angin. Dari 25 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan bandar besar. Penggerebekan narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur dilakukan petugas gabungan BNN TNI Polri pada Selasa 25 November 2025 siang. Petugas menyisir sekitar 10 hingga 15 titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan dan transaksi narkoba. Hasilnya sebanyak 25 orang berhasil diamankan petugas, bahkan 1 diantaranya merupakan bandar besar dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Saat penggerebekan, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, serta senjata tajam berbagai jenis, senapan angin, uang tunai, mesin penghitung uang, brankas, perhiasan, dan lainnya. Untuk jumlah narkotika yang diamankan belum dapat dipastikan lantaran masih dalam proses penghitungan. Melakukan tempat-tempat yang sudah merupakan target kami, baik itu dari BNN, TNI, dalam hal ini Puspom TNI Angkatan Darat, Pomdam Jaya, termasuk Barreskrim Polri, Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, ada 10-15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang bandar lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian pengeras suara di Aula Pondok Pesantren kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Selasa pagi 25 November 2025. Pelaku masuk dengan memanjat bagian belakang bangunan tempat jamaah mengambil air wudhu. Kamera CCTV lingkungan Masjid Az-Ziyadah di Duren Sawit, Jakarta Timur merekam aksi pencurian speaker atau pengeras suara dari dalam aula pondok pesantren. Pelaku masuk dengan memanjat tembok bagian belakang tempat jamaah mengambil air wudhu.
Pelaku kemudian masuk ke dalam aula dan membawa pengeras suara portable. Menurut salah satu santri, Selasa 25 November 2025 sore, alat pengeras suara yang akan digunakan untuk acara Hari Guru Nasional ini dibawa pelaku sendiri dengan melewati tembok bagian belakang masjid. Tim Reskrim Polsek Durensawit yang melakukan pengecekan TKP menemukan tempat alat pengeras suara disimpan di rumah warga. Alat pengeras suara ini kemudian dikembalikan ke masjid, sementara pelaku belum ditemukan. Saya Hilman, kejadian tadi pagi sekitar jam 3:24 telah terjadi pencurian sound system di Masjid Al-Husna Ziyadah. Pelaku itu dia sendiri manjat lewat samping yang tidak terdeteksi dari pengurus-pengurus masjid maupun pengurus-pengurus pondok. Alhamdulillah berkat penanganan cepat dari Polsek Durensawit sudah dikembalikan, tapi pelaku masih dalam pencarian. Diharapkan kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri bersama PT Antam melakukan penertiban lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor yang marak dilakukan dan dinilai telah merusak kelestarian alam. Setelah meresahkan dan merusak lingkungan tambang emas ilegal di wilayah Desa Bantar Karat, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, akhirnya disapu bersih petugas gabungan TNI Polri. Petugas menyisir sejumlah titik lokasi tambang emas ilegal, diantaranya di hulu sungai Cikaniki yang tercemar dan tertutup oleh ribuan karung dari hasil tambang. Selain itu juga beberapa lereng tambang yang terlihat sudah mengalami longsoran. Bahkan di lokasi tambang, petugas gabungan tersebut bersama polisi hutan hingga pihak PT Antam berhasil menemukan sejumlah lubang tambang emas ilegal yang berukuran 1 meter dengan kedalaman ratusan meter. Seperti diketahui, lokasi tambang yang berada di Gunung Pongkor merupakan lokasi izin usaha pertambangan milik PT Antam OB Pongkor. Penertiban yang digelar selama 3 hari menyasar ke gubuk-gubuk pekerja dan lubang tambang ilegal yang disinyalir masih aktif beroperasi di dalam kawasan izin usaha pertambangan. Kegiatan patroli pada kali ini bertujuan satu, untuk mengurangi kegiatan seperti yang disinyalir terjadi di wilayah Yuk kami. Kemudian sasarannya adalah gubuk-gubuk beti dan lubang-lubang beti. Karena gubuk-gubuk beti yang kita temukan kita tertibkan, dan lubang-lubang yang kita temukan juga kita langsung tutup. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap Yuk yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kami. Ini kita diminta untuk melaksanakan sama-sama patroli gabungan dengan PT Antam, diikuti oleh perwakilan Forkopimda, kemudian juga dari Swaklola juga ikut, kemudian dari kehutanan juga ikut. Kemudian kita yang menjadi target adalah sesuai dengan permintaan dari Antam, kita akan melakukan penutupan lubang, kemudian juga penertiban saung-saung bekas para tepi yang ada tertinggal di wilayah PT Antam. Penertiban ini merupakan upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan masyarakat mendukung penuh langkah tegas ini demi menyelamatkan kelestarian alam. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho Arumi pecah saat pertama kali tiba di rumah duka di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dirinya datang untuk jalani tes DNA memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa itu tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur.
Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kepolisian melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga mendiang anak yang hilang sejak Maret 2025 bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Trauma healing dilakukan untuk membantu memulihkan keluarga atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan ayah tiri korban. Psikolog Polda Metro Jaya dan Kasidokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga yang terpukul dan syok atas kehilangan anak Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan yang turut mendampingi trauma healing menyampaikan, pendampingan ini bertujuan untuk menstabilkan emosional dan psikologi dari pihak keluarga. Terkait batas waktu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa berangsur stabil yang baik dalam batas waktu tak ditentukan. Kepolisian memberikan beberapa pendampingan psikologi secara bertahap. Melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing, trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu. Diketahui kepolisian mengungkap motif pembunuhan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar atau AI karena cemburu dengan istrinya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR lanjutkan pencarian dan evakuasi korban banjir dan longsor. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, Catatan Kriminal. Bolga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara menjadi perhatian utama tim SAR. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan mengevakuasi warga terdampak banjir di sejumlah titik, antara lain di wilayah Kolang, Badiri, Sibabangun, Lumut, Sarudik, dan Tapianauli. Dalam pencarian dan evakuasi ini, tim SAR mengerahkan seluruh personil agar dapat segera membantu warga yang terdampak. Dengan menggunakan perahu karet, seluruh personil tim SAR tersebut menyisir satu persatu rumah yang terendam banjir di sejumlah titik tersebut. Tidak hanya di lokasi banjir, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak tanah longsor. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Arga Sujarwadi mengatakan, tim SAR gabungan dalam operasi SAR ini diantaranya dari TNI, Polri, BPBD daerah, dan Basarnas. Dan tim SAR masih terkendala dengan cuaca ekstrim yang membuat evakuasi jalur laut dan jalur darat sulit ditempuh. Dapat kami sampaikan, tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, pemerintah, dan pemerintah daerah sudah bersatu padu untuk melakukan upaya evakuasi dan juga melakukan pencarian dan pertolongan wilayah-wilayah yang tercover di sektor-sektor yang sudah diasir di wilayah kecamatan, baik itu di Sibolga maupun Tapanuli. Untuk tim yang siap mendukung masih terkendala dalam akses, baik itu dari laut, masih cuaca kurang bersahabat, dan juga jalur darat masih terkendala putus. Untuk perkembangan
akan disampaikan pada pertemuan pertama. Terima kasih, selamat siang. Dari data sementara Basarnas, korban tertinggi yang terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah di Kolang, yaitu 1.261 kakak terdampak dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang dari satu keluarga yang tertimbun longsor. Di kota Sibolga, terdapat 21 korban hilang dan 8 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Sedangkan di Tapanuli Selatan, terdapat 6 orang korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan 7 orang terdampak tanah longsor. Sementara itu untuk wilayah Sibolga, lokasi penampungan korban terdapat di SMPN 5 Parombunan, Tapanuli Tengah di Gor Pandan, dan Tapanuli Selatan di RS Bayangkara Batang Toru, dan titik pengungsian desa setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah detik-detik minibus tertabrak kereta saat melintas di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 26 November 2025 malam. Mobil yang dikendarai oleh Chan Riko, warga Kembangan melaju dari arah Dan Mogot menuju Kembangan. Saat mendekati rel, warga yang berjaga di perlintasan sempat memperingatkan pengemudi untuk berhenti. Namun pengemudi justru tetap berjalan pelan hingga kereta api bandara dari arah stasiun kota menuju Tangerang menabrak bagian belakang mobil hingga mobil terpental ke sisi rel sebelahnya. Sejumlah warga berupaya menolong pengemudi mobil dan mengeluarkannya. Namun naas, dari arah sebaliknya, KRL kembali menabrak bagian belakang minibus tersebut hingga terjatuh ke bantaran kali Cengkareng Dren. Kejadian ini menarik perhatian warga lainnya. Akibat kecelakaan, mobil dengan nomor polisi B1975BJY yang ringsek. Kan kereta mau lewat, saya stopin dulu. Dari sana, Mas Heru, ini saya stopin. Berhenti, motor pada berhenti. Nah, mobil tuh tahu jelas sendiri Pak. Maju, dan suruh mundur. Dia bilang mundur, mau main mati. Nah, akhirnya tabrak kan, belakang dia. Mentak ke depan. Nah, pas itu orangnya mau masuk lagi. Saya bilang, Pak, keluar aja Pak, ngapain masuk? Kereta mau lewat lagi. Nah, akhirnya dia keluar. Kereta benar keluar. Kereta nabrak mobil lagi sih. Jadi mobil itu ditabrak oleh dua kereta dari berlawanan arah. Iya, benar. Jadi itu ceritanya lah. Mobil itu isinya berapa orang? Satu. Laki-laki perempuan? Laki. Dia kecepatan tinggi atau gimana sih? Pelan Pak, jalan pelan. Mobil itu pelan, jadi waktu dari arah Dan Mogot mau kembali. Nah itu kan udah dibilang kereta kita yang lain udah berhenti, motor, kayak mobil. Cuma dia doang gitu, jalan. Maksa? Ya nggak tahu maksa atau gimana ya. Oh jalan aja gitu. Nah mereka yang bingung. Itu apa? Kereta Pak. Mundur. Dia nggak mau mundur. Akhirnya dia maju. Kayak pelan jalan. Akhirnya ketabrak. Kereta dari mana yang awalnya? Arah dari Tangerang. Dari kota. Menuju Tangerang. Iya. Itu awalnya. Nah keduanya dari Tangerang. Terus masuk ke kali. Pak, itu kondisi supirnya gimana Pak? Baik-baik aja, di atas aja. Enggak terluka ya? Enggak. Orang udah sempat keluar kok. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi saling serang antar dua kelompok pelajar SMK terjadi di Jalan Villa Mutiara Gading, Kelurahan Kebalen, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat para pelajar mengayunkan besi berukuran panjang yang telah dibentuk menyerupai samurai saat menyerang kelompok lawan. Dikonfirmasi pada Rabu, saksi mata di lokasi menyatakan bahwa tawuran terjadi pada Selasa 25 November 2025 petang. Polisi yang mendapat laporan bergerak dan mengamankan para pelajar. Total sebanyak 16 pelajar dari 2 SMK swasta di kota dan Kabupaten Bekasi diamankan ke Mapolsek Babelan. Selain belasan pelajar, polisi juga mengamankan 2 bilah besi panjang, sebuah telepon genggam, serta 9 unit sepeda motor yang digunakan para pelajar saat aksi tawuran. Jadinya pas saya masuk siang, jadi pas saya masuk siang, saya dari di dalam ada ribut-ribut, dikira saya apaan. Terus? Ada bentrokan, anak SMA. Yang satu dari arah sana, yang satu dari arah sana. Ketemu di sini dia bawa dia besi. Oh besi? Iya bawa besi. Korban mah waktu pas di sini sih dia dipukulin langsung yang satunya. Iya, yang satunya lagi pada lari lagi sama. Pakai baju sweater semua sih. Pukul 14
ya, bahwa mendapat informasi dari masyarakat ada anak pelajar, sejumlah pelajar yang akan melakukan aksi tawuran dan sempat sebentar melakukan tawuran. Kemudian saya bersama anggota merespon cepat daripada aduan masyarakat tersebut, sehingga langsung saya bagi yang di dalam TKP, saya mengumpulkan barang bukti, kemudian sebagian bersama saya menyisir daripada lokasi tempat tawuran. Setelah kita lakukan penyisiran, tidak lama terjadi peristiwa tawuran tersebut, anak-anak pelajar kita amankan. Ada 16 anak pelajar, ya, 10 adalah salah satu sekolah SMK swasta di wilayah Bekasi Utara, Kota Madia Bekasi, dan 6 anak pelajar yang ada di SMK wilayah Babelan. 16 pelajar yang diamankan saat ini dalam pembinaan pihak kepolisian sektor Babelan. Polisi akan memanggil orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan bersama agar aksi tawuran tidak terulang di kemudian hari. Hingga kini pihak kepolisian belum menemukan adanya korban luka meski telah menyisir sejumlah klinik dan rumah sakit di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa tawuran ini masih dalam penanganan pihak kepolisian sektor Babelan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dalam video rekaman CCTV ini tampak sekelompok pelajar melakukan konvoi membawa senjata tajam melintasi jalan pemukiman warga di kawasan Puri Beta 2, Larangan, Tangerang, Selasa pagi 25 November 2025. Mereka beramai-ramai memutari jalan pemukiman warga sambil mengacungkan senjata tajam. Tidak diketahui secara pasti maksud dari konvoi sekelompok pelajar tersebut. Namun aksi ini meresahkan warga sekitar lokasi. Warga mengaku melihat rombongan pelajar itu melakukan konvoi hingga kawasan Komplek Joglo. Warga berharap aksi serupa tidak terulang dan aparat kepolisian bisa menindak tegas aksi konvoi yang meresahkan warga tersebut. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Info TV melaporkan. Dalam video yang beredar, kebakaran terjadi di pabrik tekstil PT Tak Tekstil Indonesia yang berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang Utara pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Banyaknya bahan tekstil yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar sebagian area pabrik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api dengan mengerahkan belasan unit mobil damkar gabungan. Proses pemadaman mengalami kendala akibat konstruksi bangunan yang sangat rapat. Meski api berhasil dipadamkan, hingga Selasa pagi kepulan asap berwarna hitam pekat masih membumbung tinggi di lokasi. Beruntung seluruh karyawan yang berada di area pabrik berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan HP oleh sekelompok orang tak dikenal. Aksi begal HP ini terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV menunjukkan 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku langsung turun dan menyerang dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Saat ditemui, korban mengatakan dirinya bersama rekannya baru selesai membersihkan warung dan sedang beristirahat di depan toko. Salah satu korban, Fahmi Nur Hakim, mengaku sempat ditodong parang di bagian leher saat ponselnya dirampas. Awal dari itu semua berarti saya dari kan udah beres-beres, berarti beres-beres dari sebelah kan ini, terus saya ke warung Madura di pinggir sebelah. Di situ saya ngopi di sini di depan sama 2 anak. Terus habis itu baru beberapa saat ngopi itu ada 6 anak, 3 motor, berarti 3 motor, 2 yang 1 motor itu bawa parang semua. Yang bawa parang itu berapa orang, yang ngancam berapa orang, dan yang bawa motor itu berapa orang, Pak? Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu 3 motor itu bonceng-boncengan atau sendiri-sendiri, Pak? Bonceng-boncengan semua. Berarti total berapa orang, Pak? Total berarti 6 orang.
Meski diancam, korban tidak mengalami luka serius. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan belakang Taman Tirus, Kelurahan Debonglor, Kota Tegal, Selasa, 25 November 2025. Pelaku berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor meski pagar rumah korban telah terkunci. Peristiwa pencurian motor ini terjadi sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga perumahan belakang Taman Tirus, Debonglor, Kota Tegal, Selasa, 25 November 2025. Pelaku diduga masuk dengan cara menjebol pagar yang sudah terkunci gembok sebelum menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus. Ketiga motor tersebut berjenis 2 Honda Beat dan 1 Honda Vario. Warga setempat menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, mengingat aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi di berbagai wilayah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV, melaporkan. 2 pencuri rumah kosong di Palembang nyaris babak belur dihajar massa saat tertangkap warga beraksi di sore hari. Kedua tersangka selamat dari amukan warga dan diamankan polisi ke Mapolres Palembang. Lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian, 2 pencuri yang merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang ini harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya nyaris babak belur setelah diamankan warga saat melakukan aksi pencurian di rumah kosong milik korban Yunus pada Rabu sore 26 Oktober 2025. Kedua pelaku diketahui bernama Anton dan M. Rio Maulana yang tak lain merupakan tetangga korban. Keduanya mengakui sudah mencuri 2 kali rumah korban dan hasil curian dijual ke Pasar Cinde Palembang. Kanit Pamapta SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Hendra mengaku sudah mengamankan 2 pelaku dengan sejumlah alat bukti berupa grendel pintu yang dirusak dan tang yang digunakan pelaku untuk membobol rumah. Tadi ada laporan dari masyarakat bahwa ada rumahnya yang dimasuki oleh pencuri. Tadi barang bukti yang kita amankan 2 gembok rumah sama 1 buah tang. Pelakunya berjumlah berapa? 2 orang sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah kami sudah 2 kali awal bulan yang lalu, tapi tidak kami yang ini tidak sengaja datang kami untuk mengontrol rumah. Kalau yang ini ya kenal, salah satu itu yang kenal. Yang awal pertama kali kan lumayan sih, sampai guci-guci terus gelas-gelas keramik punya mama ya. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya orang ambil. Kira-kira kalau yang rombongan TV itu tidak ada pulau lah, itu kan yang barang-barang antik itu yang agak nilai itu 6 sampai 10 sekali. Kalau yang antik-antik itu ya. Pak itu Pak siapa namanya Pak? Julius. Sementara itu total kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Bocah berusia 7 tahun terkena peluru senapan angin di bagian kepala saat duduk bermain HP di depan salah satu rumah warga di Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, tengkorak kepala korban mengalami keretakan. Rafasya, seorang bocah berusia 7 tahun warga Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin. Insiden naas ini terjadi pada sore hari, di mana korban dan sepupunya sedang duduk berdua di depan salah satu rumah warga sambil bermain ponsel. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan peluru tersebut mengenai dahi korban. Warga yang melihat korban sudah berlumuran darah di wajahnya langsung memberikan pertolongan pertama, memberikan dan memandikan korban, kemudian melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari ibu korban, anaknya mengaku mendengar 2 kali suara tembakan. Tembakan pertama mengenai dahi Rafa dan peluru itu sempat tertancap di tengkoraknya. Setelah tembakan pertama, sepupunya segera berdiri dan lari pulang. Saat itu korban masih mendengar 1 kali suara tembakan lagi. Peluru yang tertancap di tengkorak dahi korban harus dikeluarkan melalui prosedur operasi kecil. Dokter awalnya mencoba mengeluarkan tanpa irisan, namun tidak berhasil. Akhirnya korban terus dibius sebanyak 2 kali dan peluru baru berhasil dikeluarkan setelah dilakukan irisan atau robekan di dahi, yang kemudian dijahit sebanyak 2 jahitan.
Dokter mengkonfirmasi adanya retak pada tengkorak korban, meskipun korban belum sempat menjalani CT scan karena terkendala biaya. Hari sekitar antara setengah 3 ke jam 3, anak saya duduk di sini berdua sepupunya, duduk berdampingan, anak saya sebelah sini, sepupunya sebelah sini. Terus dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana, terus mengenai kepalanya pas bagian jidat. Kata dokter tertancap di tengkorak. Itu hari dia dijahit 2 jahitan, antara 1 atau 2 jahitan. 1. Benar pada hari Minggu datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Meski kondisi korban RF sudah membaik, anak berusia 7 tahun itu masih trauma dan takut keluar rumah. Pihak keluarga menduga pelaku penembakan senapan angin berjumlah sekitar 2 orang dan terlihat masuk ke dalam kompleks tak lama setelah kejadian. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis untuk mengungkap pelaku penembakan di tengah permukiman itu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus peluru nyasar dapat terjadi tanpa diduga dan membahayakan, terutama bagi anak-anak yang sedang bermain di depan rumah atau area terbuka. Untuk meminimalisir resiko dan melindungi anak di lingkungan tempat tinggal, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan orang tua. Pertama, pastikan pintu rumah selalu dalam keadaan tertutup, terutama bila anak sedang bermain di dalam rumah. Kedua, tutup dan kunci gerbang atau pagar rumah untuk membatasi ruang tembak dari arah luar. Ketiga, arahkan anak untuk bermain di dalam rumah atau area yang tertutup. Keempat, pantau anak saat sedang beraktivitas di luar rumah. Kelima, laporkan kejadian atau suara tembakan mencurigakan kepada pihak berwajib agar lingkungan tetap aman. Demikian tips untuk mencegah anak terpapar bahaya peluru nyasar dengan meningkatkan kewaspadaan dan membatasi akses area terbuka. Keselamatan anak dapat lebih terjaga di lingkungan tempat tinggal. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.